Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi di mata kuliah kita yaitu usul fikih ya teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga kedepannya semuanya juga dalam keadaan sehat dan perkuliahan kita diberikan kelancaran serta diberikan kemanfaatan bagi kita semuanya ya teman-teman. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita inginkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung ke pembahasan ya teman-teman. Jadi kemarin sudah kita bahas beberapa topik yang berkenaan tentang mata kuliah kita, dimulai dari definisi usul fikih ya, tujuan pembahasannya seperti apa, ruang lingkup pembahasannya apa saja, terus kemudian kita bahas tentang sejarah perkembangan apa itu ilmu-ilmu dalam Islam yang kemudian mengerucut kepada ilmu usul fikih ya. Kenapa kita harus memahami fikih dulu, baru kemudian memahami usul fikih, atau kenapa muncul ilmu fikih dulu, baru kemudian muncul usul fikihan, seperti itu ya. Jadi terus kemarin kita bahas berkenaan tentang definisi dalil ya, dalil atau masodirul ahkam ya, atau dasar hukum dalam Islam, atau pondasi yang digunakan ketika kita mengeluarkan sebuah hukum. Nah, kemudian kita membahas berkenaan tentang hukum-hukum yang disepakati. Nah, itu pembahasan yang pertama kita. Yang kemarin sudah kita bahas adalah Al-Quran dan hadis, dan itu semua ulama dalam Islam, baik yang beraliran Sunni maupun Syiah, ya sepakat bahwa sumber hukum Islam yang paling utama ya kalau bukan Al-Quran dan hadis. Nah, itu. Nah, hari ini akan berusaha kita bahas yang kedua setelahnya. Yang pertama adalah ijma, yang kedua adalah kias ya, teman-teman. Oke, tapi kita ulang sekilas yang berkenaan tentang usul fikih ya, teman-teman. Jadi ketika kita sudah diberikan sebuah agama yang paling benar ya dalam versi kita, dan insya Allah memang yang paling benar. Nah, Islam ya, terus kemudian Islam itu disampaikan melalui Nabi, disampaikan kepada umat manusia melalui Nabi dan sampai kepada kita ya teman-teman. Nah, itu diturunkan melalui Nabi, di dalamnya isinya adalah ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran itulah yang umumnya disebut sebagai syariah kan, seperti itu. Nah, syariah ini di dalamnya isinya adalah anjuran maupun larangan, ataupun perintah dan larangan kan, seperti itu ya. Perintah dan larangan itu terus kemudian di masa-masa setelahnya sampai kepada orang-orang setelahnya kan melalui Al-Qur'an yang dihafalkan oleh para ulama, terus kemudian hadis. Hadis itu kan isinya adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ya otomatis ketika kita mau memahami tentang ajaran Islam ya harus paham tentang Al-Qur'an maupun hadis kan, seperti itu ya. Nah, ajaran-ajaran yang ada dalam Islam itu kemudian oleh Nabi Muhammad yang merupakan penerjemahan dari Al-Qur'an ya, yang kemudian produk dari Nabi Muhammad sendiri adalah hadis ya. Jadi otomatis hampir semuanya kalau bukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, itu. Nah, baru kemudian oleh para ulama karena keilmuannya akhirnya semuanya harus merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis ya. Terus kemudian kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipahami, maksudnya tidak. Terus kemudian semua orang Islam itu mampu memiliki kemampuan yang mumpuni berkenaan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Nah, itulah kenapa para ulama di masa awal ya, contohnya adalah Imam Malik yang hidup di sekitaran tahun 711 sampai 790-an ya. Jadi abad ke-9 kalau di masa tersebut ya masanya Bani Umayyah, sebelum runtuhnya Bani Umayyah tahun 750. Jadi tahun 711 ya berarti otomatis ketika muda sekitar tahun 730-an ya, sampai beliau meninggal 790-an. Lah itu yang termasuk salah satu ulama yang kemudian menyederhanakan atau membantu kita untuk memahami tentang ajaran Islam dengan melahirkan salah satu keilmuan yang namanya ilmu fikih. Di situ terus kemudian disusun secara tematik ya, disusun secara tematik ke dalam beberapa bab-bab yang kita akan mudah membacanya. Misalkan ya, terus kemudian misalkan di dalamnya dibahas bagaimana kitab fikih yang sekarang. Bab pertama berkenaan tentang toharoh. Kenapa? Itu tentang niat dulu, misalkan tentang niat, tentang toharoh, baru kemudian tentang ibadah ya, baru setelah ibadah kemudian muamalah, terus kemudian
munakahat, jinayah dan sebagainya kan seperti itu. Nah, ini disusun oleh ulama-ulama di masa tersebut fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah orang Islam ketika belajar tentang ajaran-ajaran yang tadi dalam syariah Islam kan seperti itu. Nah, ajaran-ajaran ini dipermudah ketika sampean membuka kitab fikih ya. Semoga kitab fikih sampai nanti akan paham di situ. Nah, kitab fikih tersebut terus kemudian sudah membahas berkenaan atau sudah membahas secara rinci berkenaan tentang apa itu ajaran-ajaran Islam yang harus kita ikuti, baik yang di apa itu perintahkan maupun yang dilarang kan seperti itu. Nah, dalam fikih itu terus kemudian muncul hukum-hukum. Oh, seperti sholat dihukumi wajib, yang ini dihukumi sunnah dan sebagainya. Lah, hukum-hukum tersebut itu kan paling tidak berarti otomatis para ulama ketika apa itu sampai pada keputusan oh sholat ini wajib itu pastinya dengan yang namanya dalil atau dengan yang namanya argumentasi. Lah, argumentasi tersebut harus dikuatkan dengan bukti. Buktinya, penguatnya itu kalau dalam Islam terus kemudian disebut sebagai dalil atau masodirul ahkam atau dasar dari sebuah hukum. Dasar kenapa terus kemudian muncul apa itu hukum-hukum yang ada dalam fikih, wajib, sunnah, halal, mubah, makruh maupun haram kan seperti itu. Nah, dalil-dalilnya didapat dari mana? Karena kemarin sudah kita bahas ya. Dalil-dalilnya itu didapat dari yang namanya Al-Quran maupun hadis. Nah, masa awal yang terjadi adalah dari Al-Quran maupun hadis, yaitu kenapa? Karena memang yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana beliau pernah bersabda ya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Telah aku tinggalkan kepada kamu, ya kamu itu berarti umat-umat Nabi Muhammad, ya kamu ya kita sekalian itu. Amro ini dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima yang kamu tidak akan sesat jika kamu berpegang kepada keduanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran wa sunnata nabiyyihi. Kitab Allah wa sunnata nabiyyihi. Kitab Allah ya berarti otomatis Al-Quran dan sunnah nabinya yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Ya, ini juga berkenaan tentang Nabi Muhammad yang posisinya maksum. Jadi otomatis kalau hadisnya memang benar-benar Nabi Muhammad berarti otomatis layak untuk kita ikuti. Nah, itu dalam fikih awal maksudnya atau dalil-dalilnya diambil dari Al-Quran maupun hadis. Tapi seiring perkembangan zaman ya, ternyata kemudian muncul permasalahan-permasalahan baru, teman-teman. Permasalahan baru ini semakin lama semakin berkembang, semakin banyak sekali permasalahan baru. Yang ini terus menuntut apa itu umat Islam untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut ya. Nah, akhirnya ya para ulama akhirnya kemudian menambahkan beberapa dasar atau masotir yang bisa digunakan oleh orang Islam untuk memecahkan perkara-perkara tersebut. Jadi ketika gampangannya, ketika orang Islam menemui sebuah permasalahan dalam keagamaan kan, dia pasti akan langsung melihat di Al-Quran. Apakah ada di Al-Quran itu solusi terhadap permasalahan tersebut ya. Kalau tidak ada di Quran, berusaha dicari di hadis. Atau misalkan ada dalam Al-Quran, bisa juga terus kemudian mencari penjelasannya dalam hadis. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika permasalahan baru muncul lagi ketika kita buka Al-Quran dan hadis, tapi kita tetap tidak bisa menemukan solusi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini terus kemudian oleh para ulama, sebenarnya dari masa awal juga sudah ada ini. Kemudian menemukan atau berusaha apa itu memformulasikan dalil yang lain yang bisa digunakan selain Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, dalil yang selanjutnya yang disepakati oleh para ulama yang bisa menjadi dasar hukum atau dalil syar'i dalam Islam itu adalah yang namanya al-ijma' yang akan kita bahas hari ini. Oke. Sekarang lanjut ya, konten materi kita hari ini apa? Berarti ta'rif ijma, terus kemudian arkanuhu, rukun ijma, kemudian hujiyatuhu ya, legalitasnya yang nomor 3 itu ya, terus kemudian imkanu inikotihi, kemungkinan terjadinya ijma, kemudian ragam ijma'an, wow ini ya. Jadi yang kita bahas pengertiannya, rukunnya apa saja, legalitasnya itu kekuatan hukumnya seperti apa, terus kemudian kemungkinan terjadinya itu boleh tidak ijma itu, terus kemudian yang kelima anwa'uhu yaitu ragam dari ijma. Itu ya teman-teman. Oke, sekarang pengertian ijma yang pertama.
Ijma itu dapat diartikan sebagai kesepakatan atau konsensus. Kalau sampean buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keputusan yang diambil ya secara bersama-sama oleh para ulama untuk memecahkan suatu permasalahan. Coba sampean buka di KBBI. Jadi semacam kesepakatan para ulama ya tentang apa itu untuk mengeluarkan sebuah hukum tentang suatu perkara atau suatu permasalahan gitu. Jadi kesepakatan para ulama ya. Dan kesepakatan itu terus kemudian melahirkan satu hukum atau satu produk hukum yang sama. Misalkan ini boleh atau tidak seperti itu. Ya, oh ini boleh. Nah itu kemudian disepakati oleh para ulama. Itu yang menjadi dalil ya. Kenapa diartikan kesepakatan itu coba surat Yusuf ayat 12 falam madhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa ajma'u ini berarti bersepakatlah kan gitu. Terus kemudian yang kedua bisa dimaknai ketetapan untuk melaksanakan sesuatu. Surat Yunus ayat 71, fa'ajma'u amrakum wa syuraka'akum, segera selesaikan perkara-perkaramu dan wa syuraka'akum dan apa itu perserikatanmu kan seperti itu. Nah, ini yang lebih pas adalah arti yang pertama, yaitu kesepakatan atau konsensus, atau sebagaimana yang saya artikan tadi, kesepakatan para ulama ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan mengeluarkan sebuah produk hukum yang sama. Misalkan diwajibkan atau dihalalkan atau diharamkan kan seperti itu. Dibolehkan atau diharamkan. Nah, itu. Oke. Sekarang pengertian ijma' secara terminologis. Al-ijma' fil istilah al-usuliyyan huwa ittifaqu jami'ul mujtahidin minal muslimina fi asri minal usyur ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'in fi waqi'ah. Kesepakatan semua mujtahid, mujtahid itu orang yang berijtihad ya, dari umat Muhammad, berarti kalau umat Muhammad otomatis beragama Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara. Ini Muhammad Abu Zarro menambahkan di akhir definisi kata yang bersifat amaliyah yang hubungannya tentang amaliyah atau gampangannya ya tentang fikih kan gitu karena fikih kan amaliyah ya hubungannya kan seperti itu. Jadi garis bawahnya kesepakatan terus kemudian semua mujtahid ya jami'ul mujtahidin harus semua mujtahid. Jadi tidak ada yang kontra dari umat Muhammad pada suatu masa ya, setelah wafatnya Rasulullah. Karena ketika masa Rasulullah kan berarti otomatis ketika ada suatu permasalahan langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Jadi tidak ada yang namanya musyawarah mufakat. Maksudnya tentang suatu hukum syara ya karena semuanya kembali kepada Rasulullah. Rasulullah kembali kepada Allah kan gitu. Jadi ketika muncul permasalahan Rasulullah tidak bisa menjawab, beliau akan minta jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan melalui wahyu. Nah, permasalahannya muncul ketika Nabi Muhammad meninggal. Nah, makanya terus kemudian ada yang namanya ijma di sini. Artinya itu ya, teman-teman. Oke. Sekarang rukun ijma, arkanul ijma ya. Ini agak ketutup tulisannya nggak apa-apa. Al-awwal ayyujad fi asri wuqu'i ijtihad apa itu apa itu ijtihadihi ya adatu minal mustahidin yaitu adanya beberapa banyak mustahid pada zaman tersebut. Jadi wajib banyak mustahid di masa tersebut. Mustahid ya berarti otomatis dia ulama, orang yang berilmu, paham tentang hukum, paham tentang agama Islam dan dalil-dalilnya. Yang kemudian yang kedua, kesepakatan semua mustahid di dunia, bukan daerah tertentu. Semua mustahid di dunia harus sepakat berkenaan tentang produk hukum tersebut. Kemudian yang ketiga, masing-masing telah mengemukakan pendapatnya. Intinya tidak ada yang kontra, seperti itu. Jadi semuanya diwajibkan mengeluarkan pendapatnya. Walaupun pendapatnya misalkan, iya saya sepakat dengan yang dikatakan A, misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat, benar-benar disepakati seluruh mustahid, bukan hanya mayoritas. Seluruh mustahid harus sepakat. Misalkan ya dalam penentuan, oh apa itu donor sperma itu haram kalau bukan dari suaminya sendiri kan seperti itu ya. Misalkan dalam apa itu inseminasi buatan atau kawin suntik, donor sperma itu haram kecuali dilakukan dengan menggunakan sperma suaminya kan seperti itu. Kalau di luar suaminya haram. Nah, itu disepakati para ulama semuanya dan mereka menyampaikan semua pendapatnya. Jadi harus ada keempat syarat ini. Yang pertama ya harus menyangkut semua mustahid banyak ya. Mustahid banyak pada zaman tersebut. Kemudian yang kedua semuanya harus sepakat
ya dari seluruh dunia, bukan hanya satu wilayah saja. Kalau sekarang para ulama ada yang mengatakan boleh ya, asalkan sepakat di satu negara gitu ya. Karena sekarang bukan lagi sebagaimana empire kerajaan Islam masa dahulu, sekarang kan sudah punya negara masing-masing. Kemudian yang ketiga, semuanya mengemukakan pendapatnya. Makanya seperti apa itu di apa itu penentuan itsbat, penentuan awal itu termasuk ijma, itu musyawarah mufakat. Ijma ulama untuk menentukan awal Ramadan dan awal apa itu dan waktu apa itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Lah, masing-masing ulama pasti akan ditanya di isbat tersebut. Nah, itu sebagai contoh, satu contoh ya. Terus kemudian yang keempat, benar-benar disepakati dan semuanya sepakat. Ya, ada yang kemudian kontra atau walkout dan sebagainya. Lah, ini kalau walkout dan sebagainya berarti otomatis tidak memenuhi rukun ijma ya. Semuanya harus sepakat. Oke. Sekarang legalitas ijma sebagai sumber hukum ya. Kekuatan hukumnya seperti apa ya? Ya, langsung bawa aja ya. Apabila rukun ijma telah terpenuhi, maka ijma tersebut menjadi hujjah yang qot'i, wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya. Qot'i itu sudah pasti, harus diikuti. Kenapa? Nah, karena ya otomatis sudah disepakati oleh para ulama dan rukun ijma semuanya terpenuhi. Kemudian masalah hukum yang telah disepakati dengan ijma tidak boleh lagi menjadi permasalahan ulama generasi berikutnya. Dan karena itu pendapat yang berbeda dengan ijma tersebut tidak bisa membatalkan ijma yang telah terjadi. Kecuali muncul permasalahan baru butuh untuk dibahas lagi. Kalau tidak muncul permasalahan baru ya berarti otomatis masih mengikuti hasil ijma yang awal. Seperti itu ya. Nah, dalil kenapa ijma itu dapat dikatakan sebagai hujah yang qot'i atau dasar hukum yang pasti, contohnya dalam surat An-Nisa 59. Perintah untuk ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah ya war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini sekalian menjadi syarat. Wa ulil amri, perintah untuk taat kepada pemimpin. Kalau dalam hal ini ya berarti otomatis pemimpin agama yang melakukan ijma tersebut. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul ya. Ya, ini sekali lagi menjadi syarat juga. Jadi otomatis mereka yang beristihad ya mereka harus paham ilallahi war rasul, ini paham tentang Al-Qur'an maupun sunnah sebagai pertimbangan mereka ketika berijma tentang suatu permasalahan tersebut atau berpendapat dalam permasalahan tersebut. Yang kedua, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Intinya ya ini harus mengikuti jalannya orang Islam kan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga dalilnya sebagaimana dalam hadis ya, la tastami'u ummati ala khata'. Rasul pernah bersabda, umatku tidak mungkin ya, maksudnya umatku tidak akan bersekongkol dalam hal keburukan atau mereka tidak akan berkumpul kemudian menyatakan hal yang salah. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, lam yakunillahu liyajma'a ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin Allah kemudian menyesatkan umatmu sampai umatku yang apa itu berkumpul untuk niat yang baik sampai kepada dhalalah, kesalahan. Wa qalahu ma ra'ahul muslimuna husnan fa huwa indallahi husn. Ya, ketika para ulama itu kemudian menyampaikan sesuatu hal yang baik, ya, husnan yang baik atau yang memang tepat, fahuwa indallahi husnan, maka Allah juga akan apa itu menganggap itu sebagai hal yang baik seperti itu. Jadi ini menjadi dalil bahwa ijma itu hujahnya wajib diikuti. Hujahnya adalah qot'i atau pasti gitu ya. Sekarang kemungkinan terwujudnya ijma. Sebenarnya ijma itu menurut ulama seperti apa ya? Menurut ulama Syiah tidak mungkin terwujud karena tidak jelas batasan mujtahid. Yang kedua, tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka yang terpisah di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, tidak ada jaminan mereka tidak meralat pendapatnya yang pertama. Yang keempat, tidak mungkin ada kesepakatan selama dalil itu dhonni ya. Ini kan pendapat para ulama ya. Ini kalau Syiah tidak perlu kita anulah ya. Sekarang coba kemungkinan terwujudnya ijma. Ulama Ahmad bin Hambal mengatakan siapa yang mengklaim atau mengatakan adanya ijma dia sesungguhnya telah berdusta. Karena mungkin saja ada perbedaan dan ia tidak mengetahuinya. Karena ini terjadi di masa awal ya Imam Hambal kan ya. Maka katakanlah kami tidak tahu ada perbedaan dalam masalah itu. Nah, jadi kalau Imam Hambal mengatakan tidak mengikuti yang namanya ijma karena
apa itu seolah-olah mustahil di masa tersebut karena ulama harus semuanya terkumpul padahal di masa tersebut susah transportasi kan gitu. Kemudian jumhur ulama mengatakan ijma mungkin sekali terwujud dan bahkan telah jelas bukti dan contohnya. Contohnya ini ya, masa kekhalifahan Abu Bakar ya. Lah Abu Bakar itu kan ketika menjadi khalifah itu kan tidak terus kemudian ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal, tidak, tapi dipilih oleh orang Islam melalui musyawarah mufakat ya. Kalau sampean lebih ini berarti di Sakifah Bani Sa'idah kan itu, sampean nanti bisa baca. Lah Abu Bakar itu dipilih oleh mereka para apa itu sahabat. Jadi otomatis ini termasuk ijma para sahabat untuk menentukan pemimpin pengganti Nabi Muhammad. Nah, ini haramnya lemak babi juga termasuk dalam kategori itu ijma ulama. Kemudian waris untuk nenek yang ya yang tadinya jumlahnya bukan seperenam terus kemudian menjadi seperenam. Nah, ini oleh para ulama ini terus kemudian menjadi apa itu produk dari hukum ijma kan seperti itu ya. Lanjut. Nah, kalau Tarji Abdul Wahid Kholaf ini mengatakan ijma dengan rukun yang syarat yang ada tidak mungkin terjadi jika hanya diserahkan pada individu muslimin sendiri-sendiri. Tapi sangat dimungkinkan terjadi jika diserahkan pada pemerintahan Islami. Mereka yang menentukan syarat mujtahid mengumpulkan hingga terjadi kesepakatan, lalu dilanjutkan antar negara hingga benar-benar terjadi ijma seluruh dunia Islam itu ya. Jadi apa itu ijma itu kalau menurut apa itu Abdul Wahab Kholaf itu ya selama memenuhi rukun dan syarat sekarang bisa batasannya satu negara terus kemudian negara tersebut menunjuk ulama-ulama siapa yang layak untuk berijma untuk rapat menentukan produk atau menentukan hukum dari suatu permasalahan baru kemudian tugas dari negara tersebut menyampaikan ke negara-negara lain yang apa itu terus kemudian mengumpulkan ulama-ulamanya dan mencari sama atau tidak pendapat para ulama atau hasil dari ijtihad para ulama, ijma para ulama yang ada di Indonesia misalkan dengan yang ada di Mesir, yang ada di apa itu Saudi, yang ada di Yaman, yang ada di Jazair, yang ada di Tunis, yang ada di Abu Dhabi, yang ada di Bahrain, yang ada di Oman, Yordan dan sebagainya, negara-negara Islam lah paling tidak. Nah, kalau sekarang itu sudah ada ya organisasi Islam dunia, jadi otomatis sangat mungkin sekali ijma itu terjadi kan gitu. Apalagi sekarang bisa melalui telekonferensi kan di situ berarti mempermudah. Jadi otomatis ini sangat mungkin sekali adanya ijma ya teman-teman. Terus kemudian contoh ya bagaimana ijma sebelumnya terwujud ini. Terwujud awal itu ya ijma yang ada zaman Abu Bakar terwujud kesepakatan musyawarah jamaah untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah ini menjadi satu bukti bahwa ijma itu sudah ada di masa sahabat. Sepeninggal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak menunjuk siapa pengganti beliau. Makanya otomatis para sahabat harus memikirkan siapa yang layak untuk menggantikan Nabi Muhammad yang akhirnya saat tersebut yang terpilih adalah Abu Bakar. Oke. Sekarang ragam ragam ijma ya teman-teman. Ragam atau macam ijma ini sebenarnya bukan ijma sahih ya, tapi ijma sharih ini. Salah tulis ini. Kemudian yang kedua adalah ijma sukuti. Ya, maknanya ini. Ijma sharih itu adalah jika semua ulama secara jelas mengemukakan pendapatnya. Sharih itu artinya jelas. Ya, ijma sore kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap suatu masalah hukum yang dikemukakan dalam sidang ijma setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya terhadap masalah yang dibahas. Ijma ini berarti otomatis bisa dijadikan hujah dan statusnya bersifat qot'i. Itu ya atau pasti. Sekarang yang sukuti. Sukuti itu artinya diam. Sukut itu diam. Ya, sebagian ulama diam atas pendapat mujtahid lain. Pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah akan tersebar luas. Sedangkan sebagian mujtahid lainnya diam saja setelah meneliti pendapat. Nah ini, kalau ijma yang sukuti, para ulama masih berbeda pendapat. Sebagian besar mengatakan tidak bisa dijadikan hujah karena sifatnya dhoni atau sifatnya karena tidak ada kesepakatan berarti otomatis tidak masuk kategori apa itu memenuhi rukun ijma. Nah, yang bisa memenuhi rukun ijma adalah yang sorih ini atau yang pertama ini ya teman-teman. Jadi itu pembahasan berkenaan tentang ijma. Contohnya kalau sekarang ya banyak seperti apa itu
penentuan awal puasa yang tadi saya katakan, penentuan akhir puasa atau penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal, lah itu bisa termasuk dalam kategori ijma. Ataupun beberapa pendapat ulama misalkan tentang tadi yang saya contohkan bank darah misalkan ya. Donor darah itu boleh atau tidak oleh para ulama dikatakan boleh setelah melalui rapat dari Majelis Ulama Indonesia misalkan ya. Terus kemudian tentang apa itu eh yang kemarin misalkan MLM oleh para ulama kemudian dilarang atau diharamkan misalkan. Nah, itu termasuk contoh-contoh dari ijma. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita beranjak dalam pembahasan mengenai kias, teman-teman. Karena hari ini membahas tentang dua ini. Ijma sudah, sekarang kita coba membahas tentang kias, teman-teman. Sebentar, saya bukakan. Ini hanya sekilas perkenalan sampean. Oke. Ini membahas tentang kias, teman-teman. Ini masih yang menjadi ragam dalil syar'i. Ini yang nomor apa itu? Nomor 4 ya. Setelah Quran, sunnah, ijma, baru kemudian kias ya. Nah, sekarang yang dibahas di kias apa saja? Yang pertama adalah ta'rifuhu, kemudian hujjiyatuhu, kemudian arkanuhu al-aslu wal far' wa hukumul asl wa illatul hukam ini. Nah, ta'rif kias itu apa? Secara terminologi, kias itu memiliki arti menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nas. Disebabkan adanya kesamaan ilat hukum antara keduanya. Adanya kesamaan sifat, gampangnya ilat itu kesamaan sifat ya, sifat hukum. Contohnya menyamakan whisky dengan khamar. Ya, whisky itu kan tidak ada di zaman Nabi kan seperti itu, dengan khamar sama-sama memabukkan ya. Nah, contoh yang apa itu amtiratu minal aqisah asyariyah wal wad'iyah ya. Termasuk yang pertama contohnya adalah sarbul khamar ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun kan ini ya. Nah, contoh yang lain misalkan apa itu contohnya misalkan kias itu contohnya ini ya. Obat-obatan terlarang seperti opium, seperti narkotika, ganja dan sebagainya itu kan gampangannya di masa Nabi tidak disebutkan ya itu namanya apa kan seperti itu. Nah, terus kemudian oleh para ulama dikiaskan dengan ini. Khomer, kenapa? Karena sama-sama keduanya memiliki ilat yang sama atau sifat yang sama. Sifatnya apa? Memabukkan. Nah, ini yang diyakini kenapa apa itu kemudian barang-barang zat terlarang tadi terus kemudian disamakan dengan khomer. Khomer itu yang artinya memabukkan ya berarti otomatis ya kullu muskirin khomrun wa kullu khomrun haramun kan itu ya. Setiap hal yang memabukkan adalah khomer wa kulli khomrun haramun kan itu. Wa kulli khomrin haramun kan itu. Dan setiap khomer itu otomatis hukumnya adalah pasti haram. Nah, itu contoh kias, yaitu gampangannya membandingkan suatu permasalahan yang tidak ada di masa Nabi Muhammad, tidak ada di masa Nabi Muhammad, terus kemudian dibandingkan dengan suatu permasalahan yang sudah ada di masa Nabi Muhammad, yang sudah ada dalil, yang sudah ada produk hukumnya atau yang sudah jelas hukumnya apa di situ. Sekarang hujjiyatuhu. Sekarang madhab jumhur ulama al-muslim annal qiyas hujjah syar'iyyah alal ahkamul amaliyah wa annahu fil martabatir rabi'ah minal hujjah syar'iyyah. Nah, otomatis para ulama ya memperbolehkan kias itu sebagai dalil ya. Kenapa? Ya karena memang jelas itu dibutuhkan. Sekarang dalilnya apa? Bahwa kita itu harus mengikuti apa itu kias ya ini seperti tadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Ini memiliki makna jika apa itu sampean atau kamu menemukan kesulitan dalam mencari solusi permasalahan dalam bidang amaliyah keagamaan, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah. War Rasul dan Rasul ini ya berarti otomatis dicari permasalahan di masa Rasul yang sifatnya sama, ilatnya sama, dan sudah ada hukumnya seperti apa, boleh atau tidak, haram atau tidak, kan seperti itu ya. Nah, terus kemudian juga ada dalil apa itu dalil yang lain surat Al-Hasyr ayat 2 ini sebenarnya dalil yang pertama cukup itu untuk sebagai alasan atau sebagai dalil kita harus mengambil qiyas sebagai dasar hukum ya.
Sekarang yang dalam sunnah ini contohnya ya ketika Mu'adz bin Jabal ya, atau dalil dari hadis yang memperkuat bahwa qiyas itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum ya ini hadis Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ayyab'atsahu ilal Yaman. Nabi itu pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai pemimpin rombongan ke Yaman ya. Qala lahu, kaifa taqdi idza arada laka qadaan? Ketika kamu menemukan suatu permasalahan di sana ya, karena Mu'adz bin Jabal sebagai pemimpin, apa yang akan kamu lakukan? Qala aqdi bi kitabillah. Saya akan mencari solusi dari kitab Allah, Al-Qur'an. Fa illam tajid Fa'ilam ajid ya fa fi sunnati Rasulillah. Apabila saya tidak menemukan dalam Al-Qur'an, saya akan menggunakan sunnah Rasul ya. Fa'illam ajid ijtahidu ra'yi wala alu. Ketika saya tidak menemukan dalam Quran maupun hadis, saya akan menggunakan pendapat saya ya. Ini berarti otomatis boleh ketika seorang muslim itu kemudian berusaha mengeluarkan sebuah produk hukum ya yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Caranya ya farudduhu ilallah tadi, yaitu dengan mencoba mencari permasalahan yang hampir mirip dengan permasalahan yang berusaha untuk dicari pemecahannya. Nah, contohnya tadi saya katakan obat-obat terlarang, itu kan tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang secara terang-terangan melarang itu kan ya. Nah, baru kemudian akhirnya ditemukan ternyata ada sifat yang sama, yaitu contohnya yaitu memabukkan. Kalau sama-sama memabukkan berarti otomatis haram. Contohnya misalkan air tape. Ketika sampean diamkan dalam waktu yang lama, sampean minum, sampean mabuk, berarti otomatis masuk kategori khomer. Kalau masuk kategori khomer berarti otomatis haramun. Seperti tadi dalilnya, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrun wa kulli khomrin haramun kan gitu. Kullu muskirin khomrun wa kulli khomrin haramun kan gitu ya. Setiap hal yang memabukkan itu masuk kategori khomer dan setiap yang masuk kategori khomer itu pasti haram kan seperti itu. Makanya dapat dikatakan bahwa hal yang memabukkan itu khomer. Contoh yang lain misalkan ngelem itu juga masuk kategori khomer kalau memabukkan seperti itu ya. Atau sampean minum komik berapa box sampean terus kemudian mabuk ya itu juga masuk kategori khomer ya. Berarti otomatis dilarang dalam Islam atau gampangannya masuk kategori yang diharamkan. Oke. Sekarang lanjut ya. Ini sebenarnya sudah jelas ya, berarti otomatis kias itu tidak perlu diperdebatkan, itu menjadi kesepakatan para ulama, bisa menjadi dalil yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma gitu. Sekarang rukun-rukunnya apa saja teman-teman? Yang pertama ada al-aslu. Ya, ini rukun kias itu ada empat. Yang pertama al-aslu, yang kedua al-far'u, yang kemudian hukmul asli, yang keempat adalah ilat. Yang pertama adalah al-aslu. Al-aslu itu adalah permasalahan yang sudah ada di masa Nabi dan sudah ada pemecahannya. Contohnya tadi diharamkannya khomer itu ya. Berarti di sini diharamkannya khomer atau minuman keras. Oke. Kemudian yang kedua ada far'u. Far'u itu adalah cabang, aslu itu asal ya. Al-far'u ya. Far'u cabang adalah permasalahan di masa sekarang yang belum ada pemecahannya dalam Al-Qur'an maupun hadis ya. Itu. Kemudian yang ketiga harus ada hukmul asli. Yang asli itu atau permasalahan awal itu harus sudah ada hukumnya. Contohnya khomer itu sudah dihukumi haram ya. Terus kemudian harus yang ada yang keempat ini yang ilat, yaitu sifat yang sama pada keduanya. Ketika diperiksa ya, contohnya khomer itu memabukkan, ketika diperiksa ternyata narkoba itu memabukkan ya berarti otomatis ilatnya sama. Ketika ilatnya sama kemudian hukumnya mengikuti hukum al-asli, sama. Hukum aslinya adalah haram, maka kemudian hukum dari far'u ya al-far'u atau yang permasalahan belum ada solusinya dari Al-Quran maupun hadis tadi berarti otomatis mengikuti hukmul asli yaitu haram. Seperti itu ya teman-teman. Itu. Lah berarti otomatis ini bisa menjadi dalil. Kenapa? Karena jelas harus ada ilatnya. Kalau ilatnya sama, kemudian bisa melahirkan suatu produk hukum yang sama. Seperti itu ya teman-teman.
Jadi ini berkenaan tentang ijma dan qiyas. Jadi otomatis para ulama akhirnya menyepakati bahwa ijma dan qiyas itu bisa menjadi dalil atau masotir dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis. Dan harus saya jelaskan ya bahwa apa itu, keempatnya bisa saling melengkapi, tapi sekali lagi ini secara berurutan, harus Al-Quran dulu, kemudian hadis, kemudian ijma, baru qiyas ya. Kalau tanpa ijma bisa menggunakan qiyas, ya bisa saja melalui qiyas. Tapi sekali lagi qiyas itu juga harus melalui ijma, karena ketika seseorang menggunakan qiyas, dia harus apa itu, berusaha untuk mendiskusikannya dengan para ulama yang lain untuk mencari kebenarannya, seperti itu ya. Teman-teman, jadi ini pembahasan kita hari ini, silahkan nanti kita lanjutkan di diskusi ya. Ini sebenarnya mudah, sampean bisa sambil baca yang lain untuk bisa melengkapi apa itu pembahasan yang kita bahas hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.